Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah kiriman dari subscriber, dan ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Berawal dari kerusakan modul mesin cucinya tersebut, kemungkinan subscriber saya mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya, dan selanjutnya beliau menghubungin saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini awalnya hidup, tapi lama-lama itu ada masalah. Dan untuk kali ini modul mesin cuci ini indikator standby di sini tuh hidup, tapi tidak bisa di start. Menurut informasi yang saya terima itu seperti itu. Dan selanjutnya untuk modul mesin cuci ini kali ini dikirim ke saya. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana jenis kerusakannya, di sini saya sudah siapkan seutas kabel seperti ini. Dan selanjutnya kita tinggal colok di sini. Saya colokkan ke tegangan 220 AC. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator standby hidup ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol power di sini. Nampaknya untuk tombol power saya sudah tekan berulang-ulang, tapi untuk modul mesin cuci ini tidak bisa hidup ya teman-teman. Ya memang informasi yang saya terima dari pasien saya itu seperti itu untuk jenis kerusakannya. Semua tombol tidak bisa merespon. Saya coba dulu. Buat Mas Sandi yang berada di Tambun Utara, semoga beliaunya menonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini semua bisa menjadi inspirasi. Dan buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, untuk melakukan perbaikan modul mesin cuci LG Smart Inverter untuk tipe ini, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana cara kerja dan skema dari modul mesin cuci ini. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman lihat cuplikan video saya berikut. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci ini. Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok. Untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply, dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya, dan di sisi sini terdapat IC MICOM atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya. Selanjutnya untuk board yang kedua ini adalah board controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol, dan untuk di bawah sini ini terdapat IC MICOM juga atau microcontrollernya. Untuk board power supply-nya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat trafo. Sebelum trafo ini adalah area primer, dan setelah trafo ini adalah area sekunder. Banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300 volt yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi. Saya jawab, ini terhubung ya teman-teman ya. 300 volt dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder, karena untuk VCC in IC inverter atau IC IPM-nya yang di sini nih disuplai dengan tegangan 300 volt yang dihasilkan dari tegangan di area primer. Untuk output di area sekunder terdapat dua output. Untuk di sini nih test point 15 volt sebagai VCC in untuk IC IPM-nya, dan juga VCC in untuk IC display yang ada buat controllernya yang di sini. Dan 12 volt. 12 volt ini untuk mensuplai IC switch yang di sini, dan relay juga yang di sini. Selanjutnya untuk 12 volt pun ini di drop melalui 7805 yang di sini teman-teman, yang menjadi VCC in untuk IC regulator 7805. Selanjutnya outputnya menjadi 5 volt yang menjadi VCC in ke IC IPM-nya juga, IC MICOM-nya, dan juga untuk 5 volt tersebut ditransfer ke board controller yang di sini teman-teman melalui soket nomor 3 yang di sini. Sebagai VCC in IC MICOM yang di sini juga. Dan untuk 5 volt tersebut ditransfer juga ke semua tombol ini, terutama tombol power, yang kemudian setelah di switch 5 volt tersebut diumpan balik kembali ke IC MICOM yang di bawah sini, yang kemudian IC MICOM tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area buat power supply-nya ini, yang ditandai dengan
hidupnya indikator on yang di sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Dan buat para senior, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan. Dengan memperhatikan cuplikan video yang barusan saya share, saya pun sudah melakukan pengukuran tegangan di beberapa test point yang vital. Di antaranya untuk tegangan 15 volt di test point elko ini hadir, dan 12 volt di test point elko ini normal. Selanjutnya untuk tegangan 5 volt pun hadir normal. Ya, untuk detailnya mungkin saya akan lakukan pengukuran tegangan biar teman-teman tahu apa yang saya sampaikan. Saya colokkan untuk modulnya dan terlihat untuk indikator standby sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan, apakah tegangan 12 volt dan 15 volt itu hadir normal. Di sini untuk test point groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya untuk output 12 volt di test point elko ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk output di test point ini terukur 14 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk output berikutnya di sini. Nah, untuk output 15 voltnya terukur 15,92 volt dan itu pun stabil. Selanjutnya output 12 volt ini masuk ke IC regulator 785 yang menjadi inputnya apakah hadir. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 14 volt hadir menjadi input 7805 dan untuk outputnya harus 5 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya pun terukur bagus 5 volt untuk mensuplai IC Micomnya. Selanjutnya untuk 5 volt tersebut ditransfer ke board displaynya melalui pin 3. Apakah 5 voltnya tersebut hadir di pin 3 di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 5 volt hadir di pin 3 yang kemudian ditransfer ke mainboard utamanya. Dari hasil pengukuran ini untuk tegangan saya belum menemukan hasil pengukuran yang mencurigakan. Selanjutnya akan saya lakukan penelusuran lebih detail. Setelah saya menemukan hasil, kembali saya akan share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah saya melakukan penelusuran lebih detail, alhamdulillah ada hasil teman-teman. Dan di sini mohon maaf untuk prosesnya saya tidak merekodnya karena memang prosesnya itu tadi lumayan lama ya teman-teman. Di sini saya cukup sampaikan aja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bisa teman-teman lihat di area sekunder di beberapa test point di area sini nih. Jadi pada dasarnya tegangan 12 volt dan 15 volt ini, kedua output tegangan ini tuh di jumper atau di cabang, dan percabangannya tersebut itu dikontrol oleh IC Micomnya. Jadi di saat modul mesin cuci ini masih standby, percabangan dari dua tegangan tersebut itu tidak mengeluarkan outputnya, dan setelah mendapat trigger dari IC Micom yang di sini teman-teman. Ini setelah kita pencet tombol powernya itu IC Micom itu memberikan trigger ke komponen yang di sini. Ini di sini tadi saya menemukan transistor SMD, komponennya tuh sangat kecil sekali. Dan untuk kali ini transistor SMD tersebut saya ganti dengan transistor biasa seperti ini teman-teman. Untuk transistor aslinya tuh ini teman-teman untuk komponennya. Memang komponen ini komponen SMD dan komponennya itu sangat kecil sekali. Bisa teman-teman perhatikan ini probe saya dan komponennya tuh sekecil ini. Menurut pengukuran saya itu input 12 volt itu hadir di test point di sini. Selanjutnya di pin ini tuh mendapat trigger dari IC Micomnya, tapi setelah mendapat trigger itu output di sini itu tidak hadir atau tidak keluar ya. Dalam arti untuk kasus kali ini tuh transistor SMD ini bermasalah. Awalnya saya berpikir mencari komponen pengganti untuk transistor SMD ini, tapi sangat susah saya cari-cari di online karena memang transistor ini tuh transistor SMD yang dikeluarkan oleh perusahaannya itu sangat jarang sekali dan hampir nggak ada. Saya tadi sudah mencari-cari, tapi tentunya dari melihat fungsinya itu saya mencari komponen pengganti transistor juga, tapi untuk kali ini tuh transistornya tuh transistor biasa, dalam arti bukan tipe SMD. Dan untuk tipenya itu yang saya pakai ini adalah transistor PNP, untuk tipenya A1015. Untuk transistor tipe A1015 ini adalah tipe PNP. Untuk para senior tentunya paham apa itu PNP dan NPN. Dan secara fungsi untuk transistor ini bisa menggantikan. Dan untuk pemasangannya tentunya kita harus memperhatikan mana base, kolektor, dan emitornya. Untuk pin base itu adalah pin input dari IC Micomnya. Selanjutnya untuk kedua pin berikutnya itu menjadi input dan outputnya. Kurang lebih seperti itu. Ya mohon maaf untuk detailnya sih saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya, intinya seperti itu karena posisinya yang sangat sempit seperti ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami.
Selanjutnya setelah pergantian transistor ini, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan dan bisa teman-teman lihat untuk indikator di sini sudah nyala sebagai tanda bahwa indikator standby sudah nyala. Artinya untuk modul mesin cuci ini siap dikasih perintah. Coba kita tekan tombol powernya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk modul mesin cuci ini sudah merespon. Terlihat semua tombol pun sudah berfungsi dengan baik. Bismillah, kita coba. Ini udah saya pasang lagi. Oke, nyala. Kita coba semuanya, semua tombol. Semuanya berfungsi dengan baik. Kita coba start ya. Oke, sudah beroperasi lagi. Ini sudah ada airnya. Terima kasih. Syukron jazakallahu khair. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini terasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abdul Qudus.